Oke, sobat narsum kita malam hari ini sudah ada di depan ini. Apa kabar Kang Edi? Alhamdulillah sehat Mang Ai. Gimana Mang Ai kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita ya. Alhamdulillah ya ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat malam mencekam, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi ya. Ada Kang Dedi di depan kita yang akan berkisah sambungannya yang kemarin masuk ke pasar goib yang kedua ya. Yang kedua. Jadi pasar goib ini Kang Dedi punya jatah 3 kali. 3 kali. Yang pertama waktu itu dapat uang 280 juta. 280 juta. Yang kedua, yang ini nih. Yang kedua yang mau masuk ini saya mencari barang yang orang jarang yang punya dan berhasil. Oke. Baik sobat malam mencekam, apapun kegiatannya jangan lupa selalu menyaksikan malam mencekam ya. Untuk sobat malam mencekam tentu saja Mang Ai dan tim mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Amin taala. amin ya Allah rabbal alamin. Baik, jangan skip videonya, kita akan saksikan kisah dari Kang Dedi. Malam mencekam semakin malam semakin mencekam. Kang Dedi. Halo sobat malam mencekam senusantara. Buat sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam Official atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang Ai tunggu sekarang juga ya. Ya Mang, jadi waktu saya mendapatkan uang 280 juta sebelum bisa dibawa pulang atau saya nikmatin, sebelumnya harus dibersihkan dulu Mang. Secara dohir pembersihannya itu si uang dimasukin ke dalam baskom, terus disiram sama air dewegan Mang ya. Disiram sama air dewegan, kemudian dibersihkan secara batinnya, yakni kita harus membayar zakatnya 10% Mang. Belum boleh dipakai itu ya? Belum boleh dipakai. Kalau dipakai apa efeknya? Kalau misalkan dipakai nanti efeknya bisa menjadi daun Mang. Berubah. Bisa berubah, kata Abah seperti itu. Jadi harus dibersihkan dulu secara dohir, yakni disiram dengan air kelapa dewegan yang dibacai mantra oleh beliau, dikasihin. Itu uangnya suruh dibagikan ke 7 golongan ya Mang ya, seperti fakir miskin, yatim piatu, muamilin, ibnu sabil, orang-orang jompo lah. Diatur aja Bah, saya bilang. Ya nanti diatur aja 28 juta. Kemudian saya ngasih ke Abah 5 juta. Abah mau berapa? Saya bilang Bah, seikhlasnya aja. Kalau Abah sih, Abah udah melihat begini udah seneng kata Abah. Alhamdulillah kata. Berarti pengalaman Abah mempunyai murid ini yang masuk ke alam gaib pasar jin yang berhasil itu dihitung-hitung sudah ada 11 orang, termasuk sama kamu, kata Abah. Dan itu 11 orang, ada orang mana Mang ya. Ada Yang gagal pun banyak. Yang gagal lebih banyak Mang. Yang gagal ada 11 orang, alhamdulillah katanya. Dan kamu termasuknya ya pantatis, dapat 280 tuh, kata Abah. Yang lainnya sih biasanya puluhan juta, kata Abah tuh. Yang 100 juta, ada yang paling gede tuh orang Makassar katanya 400 juta. Saya nggak kenal ya dulu katanya gitu. Dan saya pun melanjutkan perjalanan saya pulang ke rumah Mang, dengan membawa uang dan membawa pengalaman. Saya senang bisa pulang kembali ke keluarga saya Mang ya. Dibelikan apa itu uangnya? Dibelikan rumah Mang. Terus saya pun buka usaha wartel Mang, kayak rumah makan kecil-kecilan gitu. Rumah makan kayak semacam warteg begitulah. Di daerah Antapani saya dulu buka, terus di daerah Cileunyi saya buka juga.
di Bandung. Ya begitu Mang, saya manfaatkan aja semaksimal mungkin uang tersebut, saya pakai usaha. Tapi karena memang dasarnya spiritual itu hobi saya, sudah menjadi hobi saya, ya biasa saya sih aprak-aprakan senangnya tuh Mang sampai hari ini. Sampai hari ini selalu mendatangi orang-orang tua itu, di mana ada orang tua nih di daerah Cirebon. Dulu kan belum di Cirebon saya ya Mang. Di daerah Garut, di daerah Pangandaran, Sukabumi, senang silaturahmi, terus mencari ilmu-ilmu baru gitu ya, senang jarah-jarah saya senang gitu, spiritual lah saya senang gitu Mang. Setelah itu saya cerita sama orang tua saya, sama keluarga saya, bla 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 bla, dibilang nggak percaya tapi kan nyata Mang, hasilnya ada gitu. Udah kata ibu saya bapak saya pengen tahu katanya ke Kerawang, ke Abah tuh. Ya hayu Mang enggak. Setelah itu pada kesana kita Mang. Saya, orang tua saya, saudara saya silaturahmi ke Kerawang, panjat kaki di sana, dan Abah pun menceritakan hal ihwal perjalanan saya. Terus kata Abah gini, kalau misalkan kamu pengen uang yang lebih banyak, kamu syaratnya harus ada barang anti cukur. Kalau bisa nih kamu masuk lagi, nanti minta barang yang orang jarang yang punya. Biasanya kalau bilang seperti itu, dikasihnya barang yang bagus dan akan kebal untuk dipotong. Tembak kebal, pokoknya kekebalan aja, kata Abah. Itu untuk pemakaian sendiri ya? Untuk pemakaian sendiri. Nah maksudnya gimana Bah? Nanti kalau ada barang anti cukur, nanti saya proses di sini. Nggak pakai syarat-syarat apapun. Cuman itu aja syaratnya. Cuma 10 menit. Saya kan masih awam pada waktu itu untuk hal seperti itu Mang ya. Setengah bingung, maksudnya gimana Bah? Barang anti cukur terus nanti bisa jadi uang tuh dijual? Bukan, kata Abah. Jadi barang anti cukur ini kalau misalkan berbentuk batu atau orang yang punya ilmu, mangga silahkan bebas, yang penting dicukur sama Abah sama silet nih. Nggak mempan, di situ langsung Abah nanti berdoa dengan keilmuan Abah, nanti timbul uang. Berapa Bah? Dua banyak kata dia tuh. Banyak uangnya. Miliaran. Percaya tidak percaya Mang, saya juga ya. Karena belum mengalamin gitu kan. Kita sebagai manusia biasa kan selalu mendekedepankan logika Mang ya, gitu kan. Jadi saya harus bagaimana Bah? Ya kamu cari orang tua. Kalau kamu misalkan tidak ada yang punya nih orang tua, ya kalau saran Abah sih, kalau kamu bisa masuk lagi, kamu minta barang tersebut. Nanti kalau setelah diproses, ya barangnya dibawa lagi. Bukan untuk Abah. Cuman Abah minta 20%. Sanggup? Salaman sama Abah. 20% itu untuk menghilangkan gosopnya, jakatnya. Ya setelah itu kamu mau ngasih sama Abah seikhlasnya mangga. Silahkan. Abah udah punya pengalaman belum? 1 kali dulu di Malaysia, kata beliau. Itu berupa apa barangnya? Anti cukurnya? Mustika merah delima. Batu berarti ya? Batu kecil segede kacang hijau. Kecil merah delima tuh, kacang hijau. Tapi dimasukin ke bak mandi itu merah semua. Singkat cerita, ya udah Bah, saya berpikir Mang, kalau begitu saya harus punya barang anti cukur ya Bah. Ya udah katanya, kamu mau siap masuk tah? Ya Bah, saya akan mencoba lagi. Setelah itu saya coba lagi Mang. Saya pamit sama orang tua, ngerasa senang, udah pancak kaki, udah kayak keluarga Mang, makin erat hubungan kita ya sama keluarga. Alhamdulillah. Kita bersyukur sama keluarga punya orang tua yang bisa dipercaya Mang ya, yang amanah.
dan memberikan banyak solusi khususnya untuk hal-hal perekonomian. Berangkatlah pulang, saya bilang ke orang tua saya, Pak, tolong kawal saya sih Pak. Saya tuh kalau ngejalanin sendiri nih selalu banyak gangguan, dikejar-kejar orang lah pengen nanya saya. Itu kan syaratnya Bapak tahu sendiri tadi kata Abah kan, Bapak aja bisa mencoba, cuma tidak boleh tidur sama tidak boleh ngomong bisu. Puasa bisu sama puasa melek berarti ya. Kalau makan, minum, merokok, ngopi bebas. Ya udah, kalau Bapak sih udah tua, udah kayaknya udah nggak kuat kalau nggak tidur tuh, kata Bapak tuh. Malah Bapak saya aja diijajahkan sama Abah. Bapak silakan kalau mau coba, Bapak mangga, kata Abah. Ya udah, anak saya aja. Jadi saya coba lagi, Mang. Biasa, tidak semudah yang apa kita bayangkan. Saya gagal dan gagal. Di situ saya merasa pesimis. Gagal terus lah, kata saya tuh. Ditawa sama Bapak, nggak lulus, ngantuk. Terus dehem, Mang. Itu nggak boleh. Batuk, lagi ngerokok atau batuk. Nggak sengaja, padahal itu tandanya kan tidak ada izin dari Allah, berarti gagal. Apa-apa. Sulit ya? Sulit. Mau masuk ke 2 ini? Sulit, Mang. Tidak semudah kita bayangkan. 4 kali saya terus berusaha sampai makan bodrek aja 2. Itu yang saya ingat, Mang. Saya makan bodrek sama kopi. Besoknya itu pada bentol kayak galigata saya. Kayak galigata, ini sakit Bang. Itu kan gak boleh katanya jantung. Wah, makanya saya bilang bahaya juga ini. Udahlah Pak, kalau selalu gagal seperti ini, saya mau berhenti dulu. Saya mau pakai sistem cara ini aja, secara dohir aja. Saya mau mencari orang-orang tua yang mempunyai barang tersebut. Dari informasi ke informasi, ada di sana katanya di Garut yang punya anti cukur. Barangnya apa? Batara karang. Jenglot Mang.